Hukuman mati adalah salah satu bentuk hukuman yang paling ekstrim dan kontroversial dalam sistem hukum Indonesia. Hukuman mati telah menjadi subjek dari perdebatan di Indonesia. Melihat bahwa implementasi hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia masih banyak menghadapi kritik dan perdebatan, kami di sini berusaha mengetahui alasan serta solusi dengan melakukan penelitian terhadap pemikiran mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta pada angkatan 2023 yang dapat kalian saksikan dalam video wawancara kami pada saat ini. Halo, kami dari kelompok PJBL yang meneliti mengenai implementasi hukuman mati di Indonesia. Sebelum kami memulai video, izinkan kami memperkenalkan diri dari anggota kami. Yang pertama ada saya, Zaki Prasetyo Emri dengan NIM 2310 611 355. Yang kedua saya Ronaldin dari Fitriandoko, NIM 2310 611 336. Yang ketiga dengan saya sendiri, Sultan Atas Yombing dengan NIM 23106 352. Yang keempat ada saya sendiri, Maulana Arfidas Tarehan dengan NIM 231061411. Oke, selanjutnya kita akan melihat mengenai wawancara terhadap implementasi hukum mati Indonesia dengan mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum angkatan 2023. Terima kasih. Halo, boleh tahu dengan siapa? Halo, saya Renald Andreas Ramadhani. Saya Zaki Prasetyo Emri. Kebetulan saya sedang melakukan penelitian mengenai implementasi hukuman mati yang ada di Indonesia. Menurut saudara Renal, apakah hukuman mati tepat dilakukan di Indonesia? Menurut saya tepat. Kalau boleh tahu alasannya kenapa? Alasannya agar masyarakat di Indonesia segan atau tidak semena-mena untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Menurut saudara Renal, apakah hukuman mati yang sudah ada di Indonesia itu sudah tepat untuk bagi para pelaku yang melakukan tindak kriminal sebelum-sebelumnya? Sudah tepat. Oke, baik. Oke, seperti yang kita tahu kan ya, di Indonesia ini hukuman mati itu biasanya bergesekan dengan HAM. Apabila kita melakukan menjatuhi hukuman mati kepada seseorang, pasti akan disangkut pautkan dengan HAM karena nyawa sendiri itu merupakan hak mutlak yang diberikan oleh Tuhan kepada seseorang. Nah, menurut saudara Renal sendiri tentang pro kontra yang terjadi di Indonesia ini mengenai hukuman mati, adakah solusinya atau kira-kira alternatifnya bagaimana untuk pro kontra yang sedang terjadi itu? Sebenarnya pro kontra bagus karena kita ngelihat tergantung situasinya. Kalau misalkan situasinya dia emang berencana membunuh seseorang dengan ada alasannya, menurut saya itu bisa jadi pro. Kalau kontranya, ketika misalkan ada suatu anggota bersenjata yang memberontak gitu, itu menurut saya udah termasuk ke dalam teroris karena itu dapat meresahkan masyarakat juga, dan menurut saya teroris itu mengesampingkan HAM begitu. Solusinya menurut saya ya lebih dikaji lagi tentang masalah tindak pidana mati ini karena ini ya emang sulit, dan pakar-pakar hukum pidana pun sampai saat ini masih saling menyerang pendapat satu sama lain. Oke, makasih ya. Halo bro, namanya siapa bro? Nama saya Nuraufan. Bro Nuraufan, sorry ganggu waktunya. Kira-kira bersedia tidak bro untuk saya ajukan beberapa pertanyaan? Oke, setuju saya. Terima kasih bro atas waktunya. Saya lagi meneliti tentang implementasi hukuman mati di Indonesia. Menurut saudara, apakah setuju tentang implementasi hukuman mati di Indonesia yang sudah diterapkan? Kalau menurut saya sih setuju aja ya. Dari beberapa kasus hukuman mati yang udah pernah diterapkan di Indonesia, ya saya jujur setuju karena ya untuk mengurangi tindak kriminal untuk selanjutnya, karena jujur untuk tindakan hukuman mati ini memberikan efek jera kepada bagi orang-orang lainnya. Jadi orang merasa takut untuk melakukan tindak pidana gitu. Oke bro. Nah kira-kira menurut bro ada pro dan kontranya nggak bro mengenai implementasi hukuman mati di Indonesia ini? Ya kalau pro dan kontranya sih ya, pronya ya sudah seperti saya jelaskan yang pertama tadi, untuk mengurangi tindak kriminal dan ya bisa untuk mengurangi biaya lah, karena tidak perlu mengurus para narapidana juga. Tapi untuk kontranya ini kita
tergantung melihat kasusnya dulu ya, tergantung tindakan apa yang dilakukan oleh yang terdakwanya. Kalau misalkan dia mau lakukan pembunuhan yang dengan keji itu mungkin ya saya setuju untuk dilakukan hukuman mati. Tapi misalkan dia tidak, ya sebaiknya jangan. Tapi kalau misalkan untuk kontranya ya mungkin ini bisa berbincang masalah HAM ya mungkin ya. Oke bro, kira-kira ada solusi nggak nih bro untuk implementasi hukuman mati di Indonesia ini bro? Untuk solusinya ya mungkin lebih dibenahi saja yang udah pernah terjadi atau yang sudah ada lebih diperbaiki lagi saja sih. Oke, thank you bro ya sudah ganggu waktunya bro. Ya, makasih ya. Thank you. Halo bro, nama saya Zaki Prasetya-Emri dan di sebelah kanan Anda ada Ronaldo Rifki Trihandoko. Jadi kami ini di sini ingin melakukan penelitian mengenai implementasi hukuman mati yang ada di Indonesia. Sebelumnya kami ingin bertanya apakah Anda berkenan untuk diwawancarai? Berkenan, saya berkenan untuk ditanyain. Kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya Tamam. Oke, berarti langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Oke. Bro, menurut Bro Tamam, kira-kira setuju nggak yang diterapkan oleh Indonesia untuk mengenai implementasi hukuman mati di Indonesia ini? Sebenarnya saya setuju nggak setuju sih. Kenapa tuh? Karena buat hukuman mati karena hanya dijadikan 20 tahun di penjara selama 20 tahun, bukan dihukum sampai mati. Karena kalau misalkan ada orang umurnya 20 tahun atau 18 tahun melakukan tindak kriminal dan dijatuhi hukuman mati, dia udah bisa bebas di umur 38. Jadi dia masih kayak misalkan dia membunuh orang, tapi diri dia masih bisa bebas untuk hidup enak di luar sana. Berarti kalau bisa saya simpulkan, Saudara Tamam berarti setuju ya dengan adanya hukuman mati yang ada di Indonesia? Tidak sih sebenarnya, kan karena dia kan cuma sampai 20 tahun. So saya pengennya kayak dihukumnya ya seumur hidup, benar-benar seumur hidup, bukan dijadikan, kan kalau di Indonesia hukuman mati itu atau seumur hidup dibatasi. Jadi hukuman mati sama dengan hukuman di penjara 20 tahun. Sedangkan saya ingin dia sampai beneran mati di dalam penjara itu. Oke, berarti kalau bisa saya simpulkan, berarti perlu dibenahi mengenai prosedur hukuman mati di Indonesia ya, karena ya, seperti yang tadi Saudara Tamam katakan, hukuman mati di Indonesia itu diganti dengan maksimal 20 tahun penjara seumur hidup. Ya, Betul. Iya betul. Karena kan dia emang di Indonesia kan hukuman seumur hidup itu 20 tahun, sedangkan saya inginnya benar-benar sampai di penjara, di sel sampai meninggal gitu. Dia nggak ada waktu buat bebas keluar dari penjara karena dia telah merenggut nyawa orang atau apa gitu. Oke, baik. Seperti yang kita tahu ya Saudara Tamam, di Indonesia ini hukuman mati banyak menuai pro dan kontra, yang dimana ada beberapa pihak-pihak terkait yang tidak setuju dengan implementasi hukuman mati Indonesia sebab bagi mereka ini bergesekan tentang HAM. Menurut Saudara Tamam bagaimana tentang hal tersebut? Ya mungkin ya itu ada plus minusnya sih. Ya minusnya ya orang-orang yang melakukan tindak kriminal seperti itu, yang sampai membunuh orang, dia masih bisa bebas. Ya kalau positifnya emang karena mungkin orang itu bisa tobat. Tapi kemungkinan menurut saya sih mereka mungkin takut kalau orang-orang yang anuan hukum, karena mungkin siapa tahu ntar keluarganya atau kenalan dia akan melakukan itu, jadi dia takut kehilangan mungkin. Oke, baik. Untuk mengenai pernyataan tersebut, kira-kira dari Saudara Tamam sendiri ada solusi nggak nih mengenai pro kontra yang terjadi di Indonesia tentang implementasi hukuman mati? Ya mungkin ditambahin lagi maksimal penjaranya, seperti penjara seumur hidup ditambahin mungkin jadi sesuai umurnya, mungkin kayak misalnya umurnya 18, mungkin dia boleh keluar saat usia udah tua banget gitu, mungkin 60 atau 50, biar dia nggak bebas saat masih muda juga gitu. Jadi dia masih bisa merasakan hidup dengan enak gitu menurut saya. Oke, baik. Iya, pertanyaan dari kami cukup seperti itu. Terima kasih atas waktunya Saudara Tamam. Terima kasih. Kiranya penelitian ini dapat membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia.